Hey, aku lagi Master Gamer dan kamu tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? DDD. Kita mau bahas DDD. Kamu baca judul videonya aja udah tahu kalau kita mau bahas. Quick Start Guide DDD. Ini adalah list standar. Ini adalah list buatan Nash yang dipakai untuk Farva latihan waktu Sabaton tahun lalu atau kapan punya gitu. Jadi list ini betul-betul dibuat oleh profesional. Ini adalah guide yang updatean dari stream. Waktu kemarin di stream kapan lalu, aku pernah ngejelasin tentang DDD. Aku pernah ngajarin waktu itu. Ini adalah video update standalone-nya. Jadi di sini aku akan mereview semua hal yang di sana aku belum bahas, supaya kalau kamu mau belajar tentang DDD, nggak usah ngecek stream kemarin. Langsung aja ngecek video yang ini, oke? Di list ini, semua DDD-nya itu ya udah core-nya. Ini semua yang kamu butuhkan. Yang lainnya tuh udah nggak butuh. Dan tempatnya tuh memang sempit banget. Kamu tinggal sisa untuk tag itu ya Maxi, Ash Blossom, Cold Buy, Crossout, pajak. Sama sisanya ya 3 Piri Race sama 1 1 for 1. Lebihnya dari itu semuanya DDD. Jadi memang deck ini tuh gede banget engine-nya bisa dibilang. Extra deck-nya juga sempit banget. Aku akan jelasin nanti masing-masing satu-satu. Untuk sekarang yang perlu kamu tahu, endboardmu itu adalah 1 Deus Machinex dan 1 High King Kaisar. Ini adalah 2 interupsimu yang paling penting dan gampang dibuat. Jadi kalau endboardmu itu punya Deus Machinex dan Kaisar udah bisa dibilang bagus. Lebihnya dari itu, ya semakin kamu latihan, kamu bisa dapetin lebih. Oke, sekarang aku akan jelasin. Starter utamamu itu adalah Kepler, Copernicus, 1 for 1 untuk nyari Kepler, kemudian Piri Race untuk nyari Kepler atau Copernicus, kemudian extender utamamu ya Swirl Slime, Griffon, dan Gate. Ini adalah extender yang kalau bisa kamu tarik di tangan itu bagus, tapi kalau nggak bisa pun mereka bisa di-search. Kemudian yang one-off searchable, Necroslime, Lamia, Vice Typhon, Cerberus. Cerberus ini kadang-kadang dipakai untuk scale. Kemudian Orthros ada 2, karena kadang perlu, kadang nggak. Kalau dia ada di tangan, dia bisa di Pendulum Summon, bisa. Abyss Ragnarok, Savan Thomas, dan Reiji. Semuanya ini tergantung kebutuhan kapan kamu ambil mereka. Tapi yang jelas ada scale tinggi, ada scale rendahnya. Biasanya untuk scale rendahnya ya cuma pakai Reiji doang. Dia yang scale 0, kemudian Cerberus scale 6, Thomas scale 6, Abyss Ragnarok scale 5. Yang paling penting itu adalah kamu bisa nge-scale untuk Pendulum Summon level 4. Syukur-syukur kalau bisa level 1, makanya scale rendahnya kan Reiji. Karena efeknya Reiji juga bagus, dan scale-nya juga bagus. Untuk scale tingginya kadang Cerberus berguna, Abyss Ragnarok kalau kamu go first, Savan Thomas kalau kamu go second. Pattern License ini multifungsi, bisa sebagai Floodgate, dia juga punya efek kalau dia didam ke graveyard. Nanti ada caranya untuk ngedam dia ke graveyard. Swamp King itu bisa di-search juga, dan ini kadang-kadang penting untuk Fusion Summon. Walaupun kamu punya beberapa cara untuk Fusion Summon, tapi salah satunya Swamp King banishing dari graveyard itu juga berguna. Headhunt ini pada dasarnya Widow Anchor-nya DDD, tapi tidak seperti di Sky Striker, kamu cuma bawa 1 karena dia itu trap. Relatif lambat. Plus kamu juga back row-nya rada penuh. Pendulum kan 2, kemudian Gate, Swamp, kalau kamu nggak set apa lagi gitu. Jadi ya back row-nya agak sedikit sesak di deck ini. Makanya paling juga cuma 1 aja butuhnya gitu. Untuk extra deck itu standar, Genghis 2 karena untuk material buat bikin Kaisar. Kemudian Dark, kadang-kadang efeknya penting, tapi dia level 7-nya bisa untuk sinkro ke Siegfried misalnya. High Genghis ini kadang-kadang extender terus naruh body. Dia itu efek negate cuma berlaku di turn-mu, jadi jarang dia itu untuk endboard. Yang biasanya penting untuk endboard itu Siegfried, karena efek negate-nya kedua turn. Baron, kita udah nggak perlu bahas Baron. Kaisar dan Tail ini untuk resource looping-nya pada dasarnya. Jadi kamu masing-masing butuh 1 aja. Tail ini efeknya tidak once per turn, jadi kalau kamu bisa summon dia, kemudian buang dia ke graveyard berkali-kali, kamu bisa send dari deck berkali-kali juga. Kalau Kaisar ini, once per turn. Jadi kalau kamu dalam 1 turn ya trigger Kaisarnya sekali, Tail-nya aja kalau mau di-trigger 2, 3 kali. Targetnya Tail itu ada Necroslime, Lamia, Vice Typhon, kadang juga Swirl Slime, kadang juga Griffon, tergantung kebutuhan banget. Deck ini deck yang sangat fleksibel dan kamu harus tahu situasi dan kondisi macam apa, kamu harus ngedam apa, kamu harus nge-search apa, kamu harus main line apa. Di sini tuh kombonya tuh ada beberapa kayak interaksi yang penting, tapi selebihnya dari itu kamu benar-benar harus bisa ngebaca game state. Kaisar tadi udah dijelasin sebagai endboard karena dia bisa menegate efek yang men-special summon monster, tidak once per turn. Efek untuk nambahin attack-nya emang nggak terlalu relevan sih, yang penting dia itu kan bisa untuk menegate summon 2 kali. Deus Machinex ini kayak Ghost Ogre yang tidak once per turn lah ceritanya. Ketika lawan mengaktifkan efek monster yang dia kendalikan, kamu bisa entah detach 2 atau kamu destroy Dark Contract, entah Gate, entah Swamp King gitu,
untuk nge-attach monster lawan tersebut sebagai material sebagai Deus Machina X. Dan ketika udah di-attach sebagai material, kamu bisa detaching dia juga untuk mengaktifkan efeknya lagi. Jadi kalau misalnya kamu bikin Deus Machina X overlay 1 gitu ya, kan kamu bisa destroy 1, kemudian kamu attach monster lawan. Kamu sekarang punya 2 material di Deus Machina X-nya. Kamu bisa detach dua-duanya untuk nyedot monster lawan lagi sekali. Kalau kamu masih punya Dark Contract lagi, kamu bisa destroy lagi untuk nyedot lagi, kemudian dengan 2 material kamu bisa detach lagi untuk nyedot lagi. Jadi dengan sedikit setup itu, kamu bisa ngaktifin efeknya berkali-kali. Sayangnya adalah Deus Machina X ini tidak menegate. Jadi itu penting untuk diperhatikan. Kayak Ghost Ogre, efeknya tetap tembus. Kamu bisa sedot, tapi efeknya tetap tembus. Jadi kalau lawan butuh bodinya di field itu, pakai Deus Machina X, kamu bisa nyedot. Tapi kalau enggak, ya agak susah deh. Kemudian Gilgamesh ini adalah extender extra deck yang paling penting. Kadang-kadang 3 aja agak kurang. Cuma ya memang batasnya maksimal 3, jadi mau diapain. Langsung aja aku tunjukin kombonya deh. Sekaligus penjelasan tentang apa aja yang harus kamu lakukan. Oke? Opening ini bagus kok. Kita bisa Dark Contract, kemudian Dark Contract Effect, tarik Copernicus, kemudian Copernicus Effect. Kita bisa buang Swirl Slime Effect untuk special summon Kepler-nya. Jadi kita bisa dapat 2 aktivasi starter kita. Kepler kita bisa narik Swamp King punya untuk nanti dipakai. Nah, jadi gini, tahap pertama itu kamu harus nge-stick 2 body, kemudian kamu pakai 2 body itu untuk link summon ke Gilgamesh. Ini tahap pertama. Semuanya itu kalau bisa kamu selalu usahakan untuk bikin seperti ini, entah opening handmu kayak apapun. Kemudian kamu scale 2. Aku akan jelasin kenapa aku scale Cerberus nanti, tapi kamu harus nge-scale tinggi dan rendah. Yang rendahnya itu biasanya Reiji aja, yang tingginya bisa Cerberus, kadang-kadang perlu Abyss Ragnarok, kadang-kadang perlu Thomas. Tapi itu situasional semuanya. Nah sekarang kalau udah ya kamu bisa Pendulum Summon 1, 2. Yang ini nggak usah dulu kali. Nggak usah dulu. Nah jadi begini, untuk tahap kedua kamu harus summon Kaisar kemudian King Tail. Untuk summon Kaisar itu kamu butuh 2 monster level 4. Kepler kan level 1. Tapi untungnya Cerberus itu bisa mengubah monstermu menjadi level 4. Sekarang setelah kamu punya 2 monster level 4, ya kamu bisa bikin Kaisar, kemudian kamu bisa bikin Tail, kemudian kamu bisa buang Kaisar dan Tailnya. Kalau untuk sekarang kamu bisa aktifin dulu sih, detaching ya apapun lah, burn dia, kemudian kamu bisa pakai efeknya ini, pakai efeknya Swamp King untuk buang Tail ke graveyard, atau kamu bisa link summon Gilgamesh lagi. Untuk sekarang aku mau menghemat Gilgameshnya, jadi aku akan link summon begini aja. Aku punya Lamia, jadi kita bisa bikin Dark itu pakai 1 ini sama 1 Lamia deh. Intel, buang Typhon, buang Typhon aja. Typhon, bikin High Genghis pakai dirinya sendiri plus salah satu dari Kepler atau Copernicus, yang manapun sama aja. Kita buang Kepler lah, udah biarin. Kemudian ini cuma untuk extend aja sih. Kemudian di sini kamu penting pakai Lamianya. Kamu bisa discarding apapun lah. Mau buang kontraknya juga bisa, atau Swamp King. Mending Swamp King aja deh. Swamp King aja. Kita cuma butuh Fusion Summon 2 kali lagi. Swamp King, kemudian Special Summon kamu, kemudian High Genghis, kamu bisa tarik Tail untuk buang sesuatu nanti. Habis itu kita bisa Synchro, bikin Siegfried. Nah di sini kalau kamu punya Kali Yuga, kamu bisa overlay 2, tapi ada gunanya nggak sih? Kadang-kadang Kali Yuga di deck DDD itu ya kurang terlalu penting karena ini jadinya. Sekarang kita aktifin Swirl Slime untuk bikin salah satu Genghis. Pakai dia dan kartu terakhir di tangan kita lah, apapun itu. Teman di situ, oke nggak masalah. Habis itu kita bisa bikin Deus Machina X pakai High Genghis ini. Nah kemudian pakai Genghis untuk narik Kaisarnya. Kaisar kan kita belum pakai sama sekali efeknya, supaya once barternya keluar, terus kamu tinggal buat Gilgamesh, buang dua-duanya. Jadi itu caranya hemat Gilgamesh. Poin pentingnya itu ya kamu harus hemat Gilgamesh. Kemudian Kaisar, kemudian King Tail. King Tail kamu bisa sending Necro Slime lah. Fusion terakhir kita ya Necro Slime. Kemudian yang di-add ke tangan itu ininya aja, pattern license-nya aja. Habis itu kamu tinggal aktifin Necro Slime. Banishing dirinya sendiri sama Swirl Slime bisa, Dark bisa, Copernicus bisa, terserah mau banishing siapapun. Banishing Swirl Slime-nya aja lah, udah biarin. Genghis, habis itu tinggal overlay 2 Genghisnya, bikin Kaisar. Endboard kita bisa dibilang bagus kalau kita bisa keluarin Kaisar gede dan Deus Machina X. Sisanya itu tambahan. Jadi kayak pattern license itu tambahan,
Kalau ada Siegfried itu ya tambahan. Pattern license itu berarti bisa ngelock lawan dari Link, Axis, sama Synchro di sini. Jadi lumayan bagus lah. Lawan cuma bisa Fusion Summon. Kemudian lawannya Branded Despia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tips-tipsnya yang paling penting itu yang pertama, 2 monster jadi Gilgamesh scale. Itu tahap pertama. Kemudian tahap keduanya adalah 2 monster level 4 jadi Kaisar, jadi Tel, kemudian dibuang. Itu tahap keduanya. Kemudian tahap ketiganya adalah resource loop, graveyard berkali-kali, tangan, field, untuk bikin endboardmu. Kalau kamu mau mikir baseline-nya board bagus kayak apa, board jelek kayak apa, board bagus adalah Kaisar Gede plus Deus Machina X. Board jelek, kalau kamu nggak bisa keluar dua-duanya. Jadi main endboardnya itu ya 2 ini. Kalau kamu bisa ngeluarin Siegfried lebih bagus lagi. Kalau bisa ngeluarin Baron ya lebih bagus lagi. Bisa ngeluarin yang lain-lainnya ya lebih bagus lagi. Tapi nggak selalu kamu bisa begitu. Tergantung tanganmu sebagus apa, ya kan? Nah, kita coba lagi. Masih ingat ketika aku bilang 3 tahap itu? Kalau misalnya kamu bisa nge-stick 3 body, dan 2 diantaranya itu level 4, kamu bisa langsung menggabungkan tahap pertama dan tahap kedua. Jadi begini caranya. Misalnya kamu normal summon Copernicus, kemudian kamu buang salah satu Sword Slime-nya, Sword Slime Effect, Special Summon Kepler, Kepler Effect, tarik Dark Contract. Kamu bisa narik yang manapun sih sebetulnya. Kamu bisa narik mungkin Swamp King aja, entahlah Swamp King aja. Habis itu kamu punya Didi Griffon. Jadi salah satu cara untuk hemat Gilgamesh adalah kalau kamu udah punya seperti ini, 3 monster dan 2 diantaranya level 4, kamu bisa langsung aja bikin Kaisar, Tel, tanpa harus bikin Gilgamesh dulu. Itu kamu hemat 1 Gilgamesh. Kamu kadang-kadang 3 aja kekurangan, jadi kalau bisa dihemat, mending dihemat. Kayak begini caranya. Sayangnya efeknya Tel nggak bisa dipakai karena kamu belum terima damage dari Gilgamesh. Jadi ya udah nggak masalah, biarin aja. Habis itu bikin Gilgamesh, habis itu trigger dia, trigger Telnya dulu, kemudian Gilgamesh. Jadi dengan begini caranya kamu baru pakai 1 Gilgamesh dan bukannya 2. Jadi kalau kamu butuh tahap per tahapnya, ya tahap pertama 2 body Gilgamesh, Gilgamesh Effect. Tahap kedua 2 body level 4, Kaisar, Tel, dibuang. Kemudian tahap ketiganya Kaisar, Tel plus lainnya bikin endboardmu, Deus Machina X plus High Kaisar. Cuma hati-hati aja, kadang-kadang Gilgameshnya suka kurang. Jadi kalau bisa disimpan ya, kalau bisa dihemat ya lebih bagus lagi. Kalau nggak bisa, ya udah emang adanya 3 itu untuk dipakai 3 kali. Seperti itu kira-kiranya untuk kombonya. Nah sekarang kalau misalnya kamu diinterupsi, kamu nggak mungkin main full combo tanpa lawan berbuat apapun. Misalnya Maxi, misalnya Ash, misalnya Imperm, Veiler, segala macam. Terus apa yang bisa kamu lakukan lawan mereka? Jago-jagoan aja mainnya. Kalau kamu jago, kamu bisa main tembus interupsi. Cuma kamu latihan kombonya aja. Kalau kamu udah lancar habis ini ke situ, habis ini ke situ, kamu harus nge-search siapa gitu. Gak perlu aku ajarin caranya kamu main lawan interupsi, kamu juga udah pasti tahu sendiri. Aku tunjukin lagi decklistnya sebelum kita bubar hari ini. Sebagai penutup, aku akan tunjukin lagi decklistnya. Oke? Oke, itu dia decklistnya. Pelajari baik-baik, latihan baik-baik, mainkan. Kalau kamu mau bawa ini di gladiatorial kita, masih sangat solid. Tapi kalau kamu mau bawa ini ke rank, juga masih sangat bisa. Paling nggak nyampe plat 1 itu yakinlah masih bisa. Apakah bisa sampai diamond, apakah bisa sampai master, itu tergantung skill teman-teman. Sekarang kalau Salaman Great aja bisa nyampe diamond, nyampe master, yakinlah di Didi bisa. Makasih udah nonton. Bye-bye.